Bab 1. Angin sepoi-sepoi menghisap pohon willow, dan aroma bunga memabukkan. Ini adalah musim semi di negara selatan. Di Jalan Shimen, Fuzhou, Provinsi Fujian, Jalan Kingshiban terbentang lurus, mengarah langsung ke Shimen. Di depan sebuah rumah megah, tiang bendera setinggi 2 kaki didirikan di masing-masing dari 2 altar batu di kiri dan kanan, dengan bendera hijau berkibar di atas tiang. Bendera di sebelah kanan disulam dengan singa yang agung dengan gigi dan cakarnya terentang benang sutra kuning. Bendera berkibar tertiup angin, membuat singa lebih kuat dan gesit. Di atas kepala singa, sepasang kelelawar bersulam benang sutra hitam melebarkan sayapnya dan terbang. Bendera kepala kiri disulam dengan tulisan, Biro Pengawal Fuwei, berwarna hitam, dengan kait perak dan guratan besi, sangat kuat. Gerbang pernis Vermilion Mansion memiliki paku tembaga berkilau seukuran cangkir teh, dan sebuah plakat di atas gerbang bertuliskan, Biro Pengawal Fuwei, dalam karakter pernis emas besar, dengan 2 karakter kecil, nomor umum, tertulis secara horizontal di bawah. Ada 2 baris bangku di pintu masuk, dan ada 8 pria berpakaian rapi duduk di atasnya, semuanya memiliki punggung lurus, menunjukkan semangat kepahlawanan. Tiba-tiba terdengar suara tapal kuda di halaman belakang, dan ke-8 pria itu berdiri bersama dan bergegas keluar dari gerbang. Saya melihat 5 kuda bergegas keluar dari gerbang barat pengawal, dan bergegas menyusuri jalur kuda menuju gerbang. Pada awalnya, seekor kuda berwarna putih seluruhnya, pelana dan sanggurdi semuanya terbuat dari perak busuk, dan di atas pelana itu ada seorang pemuda dengan pakaian brokat, berusia sekitar 18 atau 19 tahun, dengan elang di bahu kirinya, pedang tergantung di pinggangnya, dan busur besar di punggungnya, bergoyang. Kuda itu berlari kencang, diikuti oleh 4 pebalap yang semuanya berjaket kain hijau. Sekelompok 5 orang bergegas ke pintu agen pengawalan, dan 3 dari 8 pria itu berteriak serempak, pengawal muda sedang berburu lagi. Kuda putih itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan meringkik, dan bergegas keluar di jalan batu biru. Seorang pria berteriak, Si Biao, bawa kembali babi hutan lagi hari ini, semua orang akan mendapat makanan enak. Seorang pria berusia 40-an di belakang bocah itu berkata sambil tersenyum, ekor babi hutan sangat diperlukan untukmu, tapi jangan-jangan mengisi dirimu dengan sup kuning. Di tengah tawa keras orang banyak, Wu Qima sudah pergi jauh. 5 penunggang kuda meninggalkan gerbang kota. Lin Pingzi, kepala pengawal muda, mencubit kakinya dengan ringan. Kuda putih itu melemparkan ke-4 kukunya, langsung berlari keluar, dan melemparkan 4 penunggang kuda di belakangnya jauh dalam waktu singkat. Dia berlari ke lereng bukit, melepaskan elang, dan mengusir sepasang kelinci kuning keluar dari hutan. Dia melepas busur panjang di punggungnya, mengeluarkan bulu berukir dari tempat anak panah di samping pelana, membengkokkan busur dan memasang anak panah. Dengan suara menyikat, seekor kelinci kuning jatuh, dan ketika dia akan menembak lagi, kelinci lainnya pergi ke rerumputan yang hilang. Pengawal Zeng bergegas ke atas kudanya, dan berkata sambil tersenyum, pengawal muda, kamu pandai panah. Hanya Kuzi Souber yang berteriak dari hutan di sebelah kiri, pengawal muda, cepat datang, ada burung pegar di sini. Petik 2. Lin Pingzi mengendarai kudanya, dan melihat seekor burung pegar terbang keluar dari hutan. Lin Pingzi menembakkan anak panah, burung pegar itu berada tepat di atas kepalanya, tetapi anak panahnya meleset. Lin Pingzi mengangkat kudanya dan mencambuknya ke udara, dengan seluruh kekuatannya, dia menjatuhkan burung pegar itu dengan keras, dan bulu berwarna-warni terbang ke segala arah. Kelimanya tertawa bersamaan. Si Biao berkata, cambuk Biao muda, apalagi burung pegar, bahkan burung nasar besar. Kelima, pria itu mengejar burung dan binatang buas di hutan. Chen Qi memanfaatkan keinginan pengawal muda itu dan selalu menggiring mangsa di depannya, bahkan jika dia memiliki peluang bagus, dia tidak akan menyerang. Setelah bertarung selama lebih dari 2 jam, Lin Pingzi menembak 2 kelinci dan 2 burung pegar, tetapi dia tidak mengenai hewan besar seperti babi hutan dan rusa roe. Pergilah, si Biao berpikir dalam hati, kali ini kita memasuki gunung, pasti gelap gulita, dan kita harus mendengarkan keluhan istriku ketika kita kembali. Lalu dia berkata, sudah larut, ada banyak batu tajam di gunung, jangan terluka kuku kuda putih, ayo bangun pagi besok dan berburu babi hutan besar. Nenek Lin Pingzi membeli kuda ini dengan harga tinggi di Loyang dan memberikannya 2 tahun lalu pada hari ulang tahunnya yang ke-17. Benar saja,
Ketika dia mendengar bahwa dia takut melukai kuku kudanya, Lin Pingzi menepuk kepala kudanya dan berkata, Suelong kecilku sangat pintar, dan aku tidak akan pernah menginjak batu tajam, tetapi kalian 4 kuda takut akan hal itu. Oke, semuanya mari kita semua kembali, jangan merusak pantat Chen Qi. Kelima. Orang itu tertawa keras dan membalikkan kudanya. Lin Pingzi memacu kudanya, tetapi alih-alih kembali dengan cara yang sama, dia berbelok ke utara, berpacu sebentar, dan akhirnya bersenang-senang, mengekang kudanya dan berjalan perlahan. Saya melihat trik anggur dipilih di sisi jalan di depan. Escort Zeng berkata, Bos Escort, bagaimana kalau kita pergi minum? Daging kelinci segar dan daging burung hanya digoreng untuk anggur. Lin Pingzi tersenyum dan berkata, itu palsu jika kamu pergi berburu denganku. Minum adalah apa yang penting jika aku tidak mentraktirmu minum. Kamu akan dengan malas menolak untuk keluar bersamaku besok. Mengekang kudanya, dia melayang turun dari kuda dan berjalan perlahan menuju toko anggur. Jika di masa lalu, pemilik toko, Lao Kai, pasti sudah memegang kendali di tangannya, pengawal muda telah menembak begitu banyak permainan liar hari ini, sangat jarang di dunia ini menembakkan panah seperti dewa. Sanjungan seperti itu. Tetapi sekarang ketika saya datang ke depan toko, hotel itu sangat sepi, saya melihat seorang gadis muda berpakaian hijau di sebelah kompor anggur, dengan pelayan ganda di rambutnya, dan 2 jepit rambut berduri. Dia sedang memasak anggur, wajahnya menghadap ke dalam, dan dia tidak berbalik ayo. Pengawal Zeng berteriak, di mana Lao Kai? Kenapa kamu tidak keluar untuk memimpin kudanya? Bai Er dan Chen Qi menarik bangku itu, membersihkan debu dengan lengan baju mereka, dan mengundang Lin Pingzi untuk duduk. Kedua pendamping, si Zeng, menemani Perdana Menteri, dan kedua pengelana itu duduk di meja lainnya. Terdengar suara batuk di aula dalam, dan seorang lelaki tua berambut putih keluar dan berkata, petugas tamu, silakan duduk, apakah Anda ingin minum? Dia berkata dengan aksen utara. Pengawal Zeng berkata, jika Anda tidak minum alkohol, mengapa Anda masih minum teh? Bawalah 3 kati daun bambu hijau dulu. Di mana Lao Kai? Mengapa? Apakah hotel berganti pemilik? Orang tua itu berkata, ya, Waner, panggil saya 3 kati daun bambu hijau. Sejujurnya dari semua pejabat tamu, nama keluarga lelaki tua kecil itu adalah Sa. Dia berasal dari keluarga setempat. Kembalilah ke kampung halaman saya. Saya tidak tahu bahwa saya telah jauh dari rumah selama lebih dari 40 tahun, dan semua kerabat dan teman saya di kampung halaman saya pergi. Kebetulan Lao Kai di hotel ini tidak mau bekerja lagi, jadi dia menjual kepada lelaki tua kecil itu seharga 30 tael perak. Sayangnya, saya akhirnya kembali ke kampung halaman saya. Mendengarkan semua orang berbicara dengan dialek kampung halaman mereka, saya tidak dapat mengatakan manfaat di hati saya. Saya sangat malu. Lelaki tua kecil itu bahkan tidak bisa berbicara sendiri. Gadis muda di Xingyi menundukkan kepalanya dan memegang nampan kayu. Di depan Lin Pingzi dan yang lainnya dia meletakkan cangkir dan sumpit di depannya, meletakkan 3 kendi anggur di atas meja, dan berjalan pergi dengan kepala tertunduk. Tidak pernah berani melirik para tamu. Lin Pingzi melihat bahwa gadis itu memiliki sosok yang anggun, tetapi kulitnya gelap dan kasar, wajahnya tampak memiliki banyak bekas jerawat, dan penampilannya sangat jelek. Dia mengira ini adalah pertama kalinya dia dalam bisnis anggur ini. Perilakunya tumpul, dan dia tidak peduli saat ini. Bab 2. Biao Tusi mengambil burung pegar dan kelinci kuning, menyerahkannya kepada Patuasa dan berkata, setelah mencuci dan mengupas, pergilah menggoreng 2 panci besar. Patuasa berkata, iya, jika Anda ingin menyajikan anggur, gunakan beberapa dulu. Daging sapi, kacang panjang, dan kacang tanah. Waner tidak menunggu kakeknya memesan, dan membawa daging sapi, kacang panjang, ke meja. Pengawal Zeng berkata, Tuan Lin adalah pengawal muda dari Biro Pengawal Fuwei. Dia adalah pahlawan muda, dia adalah pria sopan yang menghabiskan uang seperti air. Jika 2 hidangan Anda dimasak sesuai dengan selera pengawal mudanya, Anda 30 tidak perlu 1 atau 2 bulan untuk mendapatkan kembali modal 2 koin perak. Orang tua Sa berkata, ya, terima kasih. Dia mengambil burung dan kelinci kuning dan pergi. Pengawal Zeng menuangkan anggur ke cangkir Lin Pingzi, pengawal Si dan cangkirnya sendiri, mengambil gelas anggur, mengangkat lehernya dan meminumnya sampai kering, menjilat bibirnya dengan lidahnya, dan berkata, hotel telah berganti pemilik, rasa dari anggur telah hilang. Ganti, dia menuangkan segelas anggur lagi, dan hendak minum lagi,
ketika dia mendengar suara tapal kuda, dan 2 ekor kuda berlari kencang dari jalan resmi ke utara. Kedua kuda itu datang dengan sangat cepat, dan ketika mereka tiba di luar hotel tiba-tiba, hanya satu orang yang berkata, "Ada hotel di sini, minumlah 2 mangkuk." Mengenakan jubah kain hijau, dia mengikat tunggangannya di bawah pohon beringin besar, di depan toko, masuk ke toko, melirik Lin Pingzi dan yang lainnya, lalu duduk dengan berani. Keduanya memiliki kain putih yang melilit kepala mereka, dan mereka mengenakan jubah hijau. Mereka tampaknya berpakaian dengan lembut, tetapi kaki mereka telanjang, kaki mereka bertelanjang kaki, dan mereka mengenakan sepatu rami tanpa telinga. Biao Tusi tahu bahwa kebanyakan orang di Sichuan berpakaian seperti ini, dan kain putih yang membungkus kepala mereka adalah tahun kematian Su Geliang, dan orang-orang Sichuan berkabung untuknya. Tapi Lin Pingzi terkejut, berpikir, kedua orang ini tidak terpelajar atau bela diri, mereka terlihat sangat aneh. Hanya pemuda itu yang berteriak, "Bawakan anggurnya." "Gelaosi, ada begitu banyak gunung di Fujian, aku baru saja menghabiskan kudanya." Waner menundukkan kepalanya dan berjalan ke meja keduanya, dan bertanya dengan suara rendah, "Anggur apa yang kamu inginkan?" Meskipun suaranya rendah, suaranya jernih dan menyenangkan. Pria muda itu tercengang, dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya untuk memegang dagu Waner, dan berkata sambil tersenyum, sayang sekali." Waner terkejut, dan buru-buru mundur. Pria lain berkata sambil tersenyum, "Kakak Yu, sosok gadis ini adalah apa yang dia inginkan. Dia memiliki wajah, tapi dia menginjak lumpur dengan sepatu berduri dan membalik kulit buah delima." Gelaozi adalah kulit rami, tertawa. Lin Pingzi bergegas ke atas, mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan meja dengan keras, dan berkata, "Apa? 2 bajingan buta datang ke rumah Fuzhou kami untuk bertindak liar." Pemuda bermarga Yu tertawa dan berkata, "Jia kedua. Siapa memaki di jalan? Menurutmu siapa yang dimaki kelinci ini?" Lin Pingzi mirip ibunya, dengan raut wajah halus dan tampan. Biasanya, jika ada pria yang mengedipkan mata padanya, wajahnya akan ditampar. Setelah memukul dia, bagaimana dia bisa tahan ketika dia mendengar orang ini memanggilnya, "Tuan Kelinci." Mengangkat kendi anggur timah di atas meja, dia melemparkannya dengan kepala di sakunya. Pria bermarga Yu mengelak, dan kendi anggur timah jatuh di atas rumput di luar pintu hotel, memercikkan anggur ke seluruh lantai. Biao Tusi dan Biao Tu Zeng berdiri dan bergegas ke sisi keduanya. Nama keluarga Yu berkata sambil tersenyum, "Anak ini naik ke panggung untuk menyanyikan huadan. Dia benar-benar merayu orang, dan dia tidak akan melakukannya jika dia ingin bertarung." Kepala Zeng berteriak, "Ini adalah kepala Lin Shao dari Biro Pengawal Fu Wei. Kamu sangat berani, datang ke sini menghancurkan kepala Tai Sui." Tepat saat kata "bumi" keluar, tinju dengan tangan kirinya sudah meninju wajahnya. Pria bermarga Yu itu mengangkat tangan kirinya ke atas, menangkap gerbang nadi Zeng, menariknya ke belakang. Tubuh Zeng tidak bisa diam, dan bergegas menuju meja papan. Pria bermarga Yu itu membanting siku kirinya dengan keras, mengenai bagian belakang kepala Zeng Biao. Dengan sekali klik, pengawal Zeng merobohkan meja papan, dan jatuh bersamanya dan meja. Meskipun pengawal Zeng tidak dianggap sebagai pemain yang baik di Biro Pengawal Fu Wei, dia juga bukan pemain pustula. Ketika pengawal Si melihat bahwa dia dirobohkan oleh pria ini dengan satu gerakan, itu menunjukkan bahwa pihak lain memiliki banyak latar belakang, dan bertanya, "Tuanku siapa itu?" "Karena Anda adalah sesama seniman bela diri, tidakkah Anda berpikir tentang pengawal Fu Wei?" Pria bermarga Yu mencibir, "Pengawal Fu Wei? Saya belum pernah mendengarnya. Apa itu?" Untuk naik, dan berteriak, khusus untuk memukuli anjing. Telapak tangan kiri dipukul, dan sebelum penggerak cukup umur, telapak tangan kanan sudah menembus dari bawah telapak tangan kiri. Nama belakang Yu berkata, huadan kecil masih memiliki beberapa trik. Dengan lambaian telapak tangannya, dia meraih bahu Lin Pingzi dengan tangan kanannya. Bahu kanan Lin Pingzi merosot sedikit, dan dia meninju dengan tangan kirinya. Yang bermarga Yu menoleh untuk menghindarinya, tetapi tanpa diduga Lin Pingzi tiba-tiba membuka tinju kirinya. Tinju itu berubah menjadi telapak tangan, pukulan langsung berubah menjadi sapuan, dan dia menamparnya dengan sikap melihat bunga di kabut. Yu sangat marah dan menendang Lin Pingzi dengan kakinya. Lin Pingzi bergegas ke kanan dan menendang keluar. Pada saat ini, Biao Tusi sudah mulai berkelahi dengan Jia yang bermarga itu, dan Bai Er membantu Biao Tu Zeng berdiri. Chief Zeng meneriakkan kutukan, melangkah maju untuk mengapit Yu.
Lin Pingzi berkata, bantu pengawal Si, saya bisa mengurus pencuri anjing ini. Pengawal Zeng tahu bahwa dia akan menjadi kuat dan agresif, dan dia tidak ingin orang lain membantunya, jadi dia mengambil kakinya yang patah dari meja kayu di tanah, dan melemparkannya ke atas kepala Jia Kol untuk pergi. Dua pengendara berlari ke pintu, satu mengambil pedang panjang Lin Pingzi dari pelana, yang lain mengangkat garpu berburu, menunjuk Yu dan memakinya. Pasukan di agen pengawalan biasa-biasa saja dalam seni bela diri, tetapi mereka terbiasa memanggil nomor pengawalan, dan semuanya memiliki suara yang nyaring. Keduanya memaki dalam dialek Fuzhou, dan kedua orang Sichuan itu tidak mengerti sepatah kata pun, tetapi mereka tahu itu tidak baik. Lin Pingzi menggunakan tian-tian palem yang diwariskan oleh ayahnya satu persatu, dan setelah bertarung lebih dari 10 jurus, kesombongannya berangsur-angsur melemah, dan dia menyadari bahwa tangan lawan sangat keras. Pria itu membongkarnya dengan tangannya, tetapi masih mengatakan omong kosong, adik laki-laki, semakin aku melihatmu, semakin tidak jantan kamu pasti gadis besar yang menyamar. Wajahmu merah dan putih, beri aku wajah, mari kita berhenti berkelahi. Tuan Ge, oke. Lin Pingzi menjadi semakin marah, ketika dia menyipitkan mata pada Si dan Zeng, dua pengawal itu. Dia melihat bahwa mereka berkelahi satu sama lain, dan yang bermarga Jia masih menjadi pecundang. Pengawal Zeng dipukul keras di hidung, hidungnya berdarah, dan pakaiannya berlumuran darah. Lin Pingzi menamparkan lebih cepat, dan tiba-tiba ada tamparan, dan dia menamparkan lagi yang bermarga Yu. Kali ini tamparannya sangat berat, yang bermarga Yu sangat marah, dan berteriak, dasar bajingan yang tidak tahu apa itu. Bagus dan apa yang salah? Aku melihatmu, dia terlahir seperti gadis besar, menggodamu, tapi anak kura-kura itu benar-benar memukulku. Gaya tinju berubah, dan tiba-tiba pukulannya lurus ke atas dan ke bawah seperti badai yang dahsyat. Keduanya bertengkar sampai keluar hotel. Bab 3. Lin Pingzi melihat pukulan lawan langsung ke istana. Teringat taktik Xie yang diturunkan ayahnya, segera mengulurkan tangan kirinya untuk menangkis, dan melepaskan pukulannya. Tanpa melepasnya, dia meninju tepat di dada. Lin Pingzi bergoyang, garis lehernya sudah digenggam tangan kirinya. Lengan pria itu tenggelam, dia membungkukkan tubuh bagian atas Lin Pingzi ke bawah, dan mengikuti lengan kanannya untuk membuat ambang besi di belakang lehernya, tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak kura-kura, kau bersujud 3 kali dan memanggilku 3 kali. Paman yang baik, aku akan membiarkanmu pergi. Pengawal kedua Si Zeng terkejut, dan ingin meninggalkan lawannya dan bergegas menyelamatkannya, tetapi nama keluarga Jia meninju dan menendang, tidak membiarkan mereka berdua pergi. Bai Er mengangkat garpu berburu dan menusuk punggung Yu, berteriak, kamu masih tidak melepaskan. Berapa banyak otak yang kamu miliki? Kaki kiri Yu menendang ke belakang, menendang garpu berburu dengan keras. Setelah beberapa kaki, dia menendang ke belakang dengan kaki kanannya berturut-turut, menendang Bai Er hingga dia berguling 7 atau 8 kali, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Chen Qi berteriak, tertel bajingan, bajingan sialan, nenekmu tidak punya bola mata. Setelah mengutuk, dia mundur selangkah, dan setelah mengutuk 8 atau 9 kata berturut-turut, dia mundur 8 atau 9 langkah. Yang bermarga Yu berkata sambil tersenyum, Nona, apakah Anda ingin bersujud ke kepala? Dia memperkuat lengannya dan menekan kepala Lin Pingzi lurus ke bawah, semakin rendah tekanannya, dahinya hampir menyentuh tanah. Lin Pingzi meninjunya dengan punggung tangannya dan memukul perut bagian bawahnya, tetapi dia masih meleset beberapa inci. Dia tidak bisa memukulnya, dia hanya merasakan sakit yang tajam di tulang lehernya, seolah-olah dia akan patah. Tembakan bintang emas di depan matanya, dan ada suara mendengung keras di telinganya. Dia menggaruk dan memukul dengan kedua tangan, dan tiba-tiba menemukan benda keras di betisnya. Dengan tergesa-gesa, tanpa pikir panjang, dia menariknya keluar, dan mendorongnya ke depan dengan sekuat tenaga, dan memasukkannya ke perut bagian bawah pria itu, bermarga Yu. Pria bermarga Yu itu berteriak, melepaskan tangannya, dan mundur 2 langkah. Dengan ekspresi teror yang ekstrim di wajahnya, dia melihat ada belati tambahan di perut bagian bawahnya, mencapai pegangannya. Wajahnya mengarah ke barat, dan matahari terbenam berkilauan di gagang emas belati. Dia membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa berbicara. Dia mengulurkan tangan untuk mengeluarkan belati, tetapi dia tidak berani. Lin Pingzi juga sangat ketakutan hingga jantungnya seperti melompat keluar dari mulutnya, dan dia mundur beberapa langkah. Pria bermarga Jia dan pengawal kedua Si Zeng berhenti berkelahi, dan menatap pria bermarga Yu dengan heran.
Dia bergoyang beberapa kali, meraih gagang belati dengan tangan kanannya, dan menariknya keluar dengan paksa. Belati itu meninggalkan perutnya, darah menyembur beberapa meter jauhnya, dan beberapa penonton berseru dengan keras. Pria bermarga Yu itu berteriak, "Jia! Jia, katakan pada ayah, berikan padaku." Dia mengayunkan tangan kanannya ke belakang dan melempar belati. Yang bermarga Jia berteriak, Kakak Yu, Kakak Yu." Dia bergegas. Nama keluarga Yu jatuh ke tanah, tubuhnya berkedut beberapa kali, dan kemudian dia tidak bergerak. Biao Tusi berkata dengan suara rendah, "Kapi Gai." Dia berlari ke kuda dan mengambil senjata di tangannya. Dia memiliki banyak pengalaman di dunia, dan melihat seseorang terbunuh, orang yang bermarga Jia harus melakukan yang terbaik. Pria bermarga Jia menatap Lin Pingzi sebentar, meraih belati, berlari ke sisi kuda, melompat ke punggung kuda, dan sebelum dia bisa melepaskan kendali, dia memotong kendali dengan lambaian belati, mencubit kakinya, dan memacu kudanya ke utara, dan pergi. Chen Qi berjalan mendekat dan menendang mayat bermarga Yu. Menendang mayat itu terbalik. Melihat darah menggelegak dari lukanya, dia berkata, "Kamu menyinggung pendamping muda kita, bukankah sulit untuk hidup? Apakah kamu menjadi tidak sabar? Apa yang pantas kamu dapatkan?" Lin Pingzi belum pernah membunuh siapapun sebelumnya, dan wajahnya benar-benar pucat karena ketakutan saat ini, dan dia berkata dengan suara gemetar, Si Biao Tu, lalu apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bermaksud membunuhnya." Si Biao Tu berpikir dalam hati, selama 3 generasi biro pengawal Fu Wei, tidak dapat dihindari untuk melawan dan membunuh orang di Jianghu. Tetapi tidak satupun dari mereka yang terbunuh bukanlah sosok mafia, dan pembunuhan semacam ini harus dilakukan di tempat dengan tingkat tinggi, pegunungan dan hutan lebat. Setelah membunuh seseorang, kubur di tempat, dan hanya itu. Pernah melihat pencuri yang merampok pengawal untuk melaporkan kepada pemerintah tentang biro pengawal Fu Wei. Namun, orang yang dibunuh kali ini jelas bukan pencuri, dan letaknya dekat pinggiran kota. Nyawa manusia dipertaruhkan, apalagi kepala biro pengawal. Biarpun gubernur dan anak inspektur membunuh seseorang, itu tidak bisa dilakukan dengan mudah. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Ayo pindahkan mayatnya ke hotel, dekat jalan utama, jangan sampai ada yang melihatnya." Untungnya, saat itu sudah larut, dan tidak ada orang lain di jalan. Bai Er dan Chen Qi membawa mayat itu ke dalam toko. Si Biao Tu berkata dengan suara rendah, "Biao Tu muda, apakah kamu membawa perak?" Lin Pingzi buru-buru berkata, iya. Dia mengeluarkan semua 20 tael perak yang dia bawa di tangannya. Pengawal Si mengulurkan tangan untuk mengambilnya, berjalan ke hotel, meletakkannya di atas meja, dan berkata kepada Pak Tuasa, orang luar ini menggoda gadis Anda. Pengawal muda saya melakukan yang terbaik untuk membantunya, jadi dia tidak punya pilihan selain membunuhnya. Semua orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Masalah ini dimulai dari Anda, dan jika pecah, tidak ada yang bisa lolos. Anda menggunakan uangnya terlebih dahulu, dan semua orang mengubur tubuhnya terlebih dahulu, dan kemudian perlahan mencoba untuk menutupinya. Orang Tuasa berkata, iya. Pengawal Zeng berkata, biro pengawal Fu Wei kami keluar untuk keluar dan membunuh beberapa pencuri hutan hijau. Ini adalah pemetikan bunga pencuri, sebagian besar datang ke Fuzhou untuk melakukan kejahatan. Kepala pengawal muda kami cukup pintar untuk menangani pencuri besar ini. Dia menjaga keamanan pemerintah Fuzhou. Dia bisa saja pergi ke pemerintah untuk menerima hadiah, tapi kepala pengawal takut masalah, tidak mau nama palsu ini. Orang tua, kamu harus tutup mulut. Jika kamu membiarkan kata itu keluar, kami akan mengatakan bahwa kamu merayu kedua pencuri ini. Itu palsu untuk Anda untuk membuka hotel, dan memang benar Anda membuat eyeliner. Dengarkan aksen Anda, sama sekali tidak seperti penduduk setempat. Jika tidak, mengapa keduanya tidak datang terlambat, tidak datang lebih awal? Anda datang secepat Anda membuka hotel, bagaimana bisa ada cara yang begitu pintar dalam urusan dunia? Orang Tuasa berulang kali setuju. Biao Tusi membawa Bai Er dan Chen Qi untuk menguburkan mayat di kebun sayur di belakang hotel, lalu menggunakan cangkul untuk membersihkan noda darah di depan toko, menutupinya di bawah tanah. Eskot Zeng berkata kepada Pak Tuasa, dalam 10 hari, jika kami tidak mendengar beritanya, kami akan mengirimkan 50 tael perak lagi. Untuk membuat buku peti mati untukmu. Jika kamu bergosip, Fu Wei Eskot akan membunuhmu. Tidak ada 1000 pencuri, tapi 800. Jika kamu membunuhmu,
yang tua dan yang muda, itu hanya akan menambah 2 mayat lagi di dasar kebun sayurmu. Orang tua Sa berkata, terima kasih, terima kasih. Jangan berani mengatakan, jangan berani mengatakan. Hari benar-benar gelap setelah memasak dilakukan dengan benar. Hati Lin Ping sedikit lega, dan dia kembali ke agen pendamping dengan cemas. Begitu dia memasuki aula, dia melihat ayahnya duduk di kursi guru besar, menutup matanya dan bermeditasi. Ekspresi Lin Pingzi tidak pasti, dan dia memanggil, ayah. Lin Zenan terlihat sangat bahagia, dan bertanya, pergilah berburu, apakah kamu menangkap babi hutan? Lin Pingzi berkata, tidak. Lin Zenan mengangkat kantong rokok di tangannya, tiba-tiba memukul bahunya, dan tertawa, kembali. Lin Pingzi tahu bahwa ayahnya sering menguji kungfunya sendiri secara mengejutkan. Ketika dia menggunakan jurus ke-26 dari teknik pedang penolak jahat, meteor terbang jatuh, dia akan merespons dengan jurus ke-46, bunga mekar untuk melihat sang Buddha. Ayahnya sudah tahu tentang kejadian itu, jadi dia memukulinya dengan pipanya, tetapi dia tidak berani menghindarinya, dan berteriak, ayah. Batang pipa Lin Zenan hendak mengenai bahu putranya, dan dia tidak bisa memindahkannya 3 inci, jauh dari pakaiannya, bertanya, ada apa? Jika Anda bertemu musuh yang kuat di sungai dan danau, Anda sangat lambat dalam menanggapi. Apakah Anda masih memiliki bahu? Masih ada senyum di wajahnya. Lin Pingzi berkata, ya. Dengan bahu kiri yang tenggelam, dia berbalik dan berjalan di belakang ayahnya, meraih kemoceng di atas meja teh, dan menusuk rompi ayahnya, persis trik melihat Buddha ketika bunga mekar. Bab 4. Lin Zenan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, itu dia. Dengan backhandnya, dia memblokir pipa dengan backhandnya, dan mengembalikan trik memainkan seruling di sungai. Lin Pingzi bersorak dan membongkarnya dengan gerakan, Purple Ki Kamsis. Setelah ayah dan anak itu melakukan lebih dari 50 pukulan, Lin Zenan mengeluarkan kantong rokok dan mengetuknya dengan ringan di bawah payudara kiri putranya. Lin Pingzi tidak bisa menahan diri, dia merasakan lengan kanannya sakit, dan sapu bulu itu jatuh ke tanah. Lin Zenan tersenyum dan berkata, sangat bagus, saya telah meningkat setiap hari dalam sebulan terakhir, dan hari ini saya telah menambahkan 4 trik. Berbalik, dia duduk di kursi, memasukkan tembakau parut ke dalam kantong rokok, dan berkata, Pinger, saya ingin Anda tahu bahwa biro pengawal kami mendapat kabar baik hari ini. Lin Pingzi mengeluarkan pisau dan batu api, menyalakan media untuk ayahnya, dan berkata, ayah menerima masalah besar lagi. Lin Zenan menggelengkan kepalanya dan tertawa, selama badan keamanan kita memiliki fondasi yang kuat, apakah kita takut bisnis besar tidak akan datang ke rumah kita? Yang kita takutkan adalah bisnis besar akan datang ke pintu, dan kita tidak akan bisa menerimanya. Dia mengisap rokok panjang dan berkata, baru saja petugas keamanan mengantarkan surat datang, mengatakan bahwa Guru Yu dari Kuil Song Feng Sekolah King Cheng di Sichuan Barat telah menerima hadiah itu, kami mengirimmu. Lin Pingzi mendengar kata-kata, Sichuan West, dan Guan Yu, jantungnya berdetak kencang, dan dia berkata, menerima hadiah kami. Lin Zenan berkata, aku tidak pernah memberitahumu banyak tentang pendamping agensi, dan kamu tidak mengerti. Tapi kamu semakin tua, dan beban berat yang dipikul oleh ayahmu akhirnya akan dipindahkan ke di pundakmu. Kamu perlu lebih memperhatikan urusan biro di masa depan. Nak, kami memiliki 3 generasi anak panah, satu mengandalkan prestise kakek buyut Anda, dan yang lainnya tidak ambigu mengandalkan barang-barang yang diwariskan oleh keluarga kami. Ini adalah situasi saat ini, dan telah menjadi agen pengawal terkemuka di selatan sungai ketika kata, Badan Pengawal Fuwei, disebutkan di Jianghu, semua orang akan mengangkat jempol mereka dan berkata, semoga berhasil. Sangat agung. Adapun masalah ini, ketenaran menyumbang 20%, kungfu menyumbang 20%, dan 60% sisanya tergantung pada teman yang berkulit hitam dan putih. Coba pikirkan, mobil pengawal biro pengawal Fuwei melakukan perjalanan 10 provinsi. Jika setiap perjalanan Anda harus bersaing dengan orang lain, bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak nyawa untuk bertarung? Bahkan jika Anda memenangkan setiap pertempuran, seperti kata pepatah, jika Anda membunuh 1000 musuh, Anda akan melukai diri sendiri 800. Uang panah yang kami terima tidak cukup, apa yang tersisa di keluarga kami. Jadi, bagi kita untuk makan anak panah, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menjadi terkenal dan memiliki jangkauan tangan yang luas. Kata, persahabatan, lebih baik daripada pisau asli, keterampilan senjata asli bahkan lebih ketat.
Lin Pingzi menjawab, ya, jika di masa lalu, dia akan sangat bersemangat ketika mendengar ayahnya mengatakan bahwa beban agen pendamping pada akhirnya akan dipindahkan ke pundaknya. Dia akan berbicara tanpa henti dengannya, tetapi sekarang dia merasa seperti 15 ember mengambil air, naik turun, hanya memikirkan kata, Chuanxi, dan Yu Guanzu. Lin Zenan mengepulkan asap lagi dan berkata, keterampilan seni bela diri ayahmu tentu saja tidak sebaik kakek buyutmu, dan mungkin tidak sebaik kakekmu, tetapi kemampuan untuk menjalankan agen pendamping dapat dikatakan seperti itu, lebih kuat dari kakekmu. Dari Fujian ke Guangdong di selatan, dan Zhejiang dan Jiangsu di utara, fondasi keempat provinsi ini diciptakan oleh kakek buyutmu. Dunia Shandong, Hebei, Lianghu, Jiangqi, dan Guangxi diciptakan oleh ayahmu. Apa rahasianya? Terus terang, itu tidak lebih dari 8 karakter, mendapatkan lebih banyak teman dan membuat lebih sedikit musuh. Masalah gengsi, berkah datang dari 8 karakter, mendapatkan lebih banyak teman dan lebih sedikit musuh. Jika itu diubah menjadi waifu, maka itu akan menjadi dominan. Haha, haha, Lin Pingzi menemani dia melihat ayahnya tertawa kering beberapa kali, tetapi tidak ada kegembiraan dalam tawa itu. Lin Zenan tidak memperhatikan kegelisahan putranya, dan berkata lagi, orang dahulu berkata, setelah kamu memiliki Long, kamu melihat kembali ke Shu. Ayahmu telah memperoleh Hubei, dan kamu melihat kembali ke Shu. Ayo pergi jauh-jauh dari Fujian ke barat, dari Jiangqi, Hunan, ke Hubei, lalu kita akan berhenti. Tapi mengapa tidak kembali ke barat sungai, lalu ke Sichuan? Sichuan adalah tanah yang berlimpah, dan sangat kaya. Kami punya melakukan perjalanan melalui Sichuan, pergi ke utara ke Shaanxi, dan pergi ke selatan ke Yunnan dan Guizhou, jadi kita bisa mendapatkan lebih banyak bisnis do 30%. Hanya saja provinsi Sichuan adalah tanah Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan ada cukup banyak ketinggian orang-orang setingkat. Jika mobil pengawal Biro Pengawal Fuwei pergi ke Sichuan, mereka harus berurusan dengan faksi King Cheng dan Ma. Saya mulai 3 tahun lalu, setiap tahun selama festival musim semi dan musim gugur, mereka selalu menyiapkan hadiah yang melimpah dan mengirim orang ke kuil Songfeng sekolah King Cheng dan kuil Jinding sekolah Ma, tetapi pemimpin kedua sekolah ini tidak pernah menerimanya. Ken bertemu dengan kepala pengawal yang saya kirim, mengucapkan terima kasih beberapa patah kata, mengundangnya untuk makan vegetarian, dan kemudian kembali hadiah itu tidak tersentuh Tuan Yu Guan dari kuil Songfeng. Anda luar biasa, pengawal pemberi hadiah kami. Dia hanya naik ke tengah gunung, tetapi dia dihalangi oleh pengemudi, mengatakan bahwa Guan Zuyu duduk di balik pintu tertutup, tidak melihat orang luar, semua yang ada di kuil sudah siap, dan tidak ada hadiah yang diterima. Apalagi Guan Zuyu, bahkan pendamping kami gerbang kuil Songfeng menghadap ke selatan dan utara, jadi saya tidak tahu. Setiap kali pendamping yang dikirim untuk memberi hadiah selalu datang kembali dengan marah, mengatakan bahwa jika saya tidak menginstruksikan mereka dengan tegas, tidak peduli seberapa kasar pihak lain, kita harus menghormati. Perut pengap, bukan ibu, memarahi kata-kata kotor. Saya khawatir pertengkaran besar sudah terjadi bertarung beberapa kali. Berbicara tentang ini, dia sangat bangga, berdiri, dan berkata, siapa yang mengira bahwa Guan Zuyu benar-benar menerima hadiah kami kali ini? Dan bahkan mengatakan bahwa dia mengirim 4 murid ke Fujian untuk memberi penghormatan, kata Lin Pingzi, apakah 4? Bukan 2, Lin Zenan berkata, ya, 4 murid. Apakah menurut Anda Biro Pengawal Fuwei memiliki wajah yang cerah untuk acara akbar seperti Guan Zuyu? Saya telah mengirim kuda cepat untuk memberitahu Anda baru saja. Biro cabang di Jiangqi, Hunan, dan Hubei harus memperlakukan 4 tamu dari faksi King Cheng ini dengan baik. Lin Pingzi tiba-tiba berkata, ayah, apakah orang-orang dari Sichuan selalu memanggil orang lain, anak kura-kura, ketika mereka berbicara? Lao Su, Lin Zenan berkata sambil tersenyum, orang-orang kasar Sichuan berbicara seperti itu. Di mana tidak ada orang kasar di dunia ini. Secara alami, orang-orang ini memiliki mulut yang kotor. Dengarkan apa yang dikatakan para gangster di biro kami ketika mereka berjudi. Mengapa Anda menanyakan itu? Lin Pingzi berkata, bukan apa-apa. Lin Zenan berkata, ketika 4 murid King Cheng datang ke sini, Anda harus dekat dengan mereka dan belajar dari murid terkenal. Jika Anda berteman dengan 4 teman ini, itu akan sangat bermanfaat di masa depan. Ayah dan anak itu berbicara sebentar, tetapi Lin Pingzi masih belum memutuskan apakah dia harus memberitahu ayahnya tentang pembunuhan itu. Dan akhirnya merasa saya pikir saya harus memberitahu ibu dulu.
baru beritahu ayahku. Bab 5. Setelah makan malam, ketiga anggota keluarga Lin Zenan sedang mengobrol di aula belakang. Lin Zenan berdiskusi dengan istrinya bahwa ulang tahun saudara iparnya adalah awal Juni, jadi inilah waktunya untuk mengirim beberapa hadiah. Tidak mudah mencari. Ngomong-ngomong, tiba-tiba saya mendengar suara orang di luar aula, diikuti oleh beberapa orang yang bergegas masuk. Lin Zenan mengerutkan kening, dan berkata, tidak ada aturan. Dia melihat 3 tentara bergegas masuk, dan pemimpin itu berkata dengan marah, "Bos." Kepala pengawal, Lin Zenan berteriak, "Apa yang diributkan? Algojo Chen Kidao, Bai Er sudah mati." Lin Zenan terkejut, dan bertanya, "Siapa yang membunuhnya? Kamu berjudi dan berkelahi, bukan?" Dia sangat kesal, orang-orang ini digunakan untuk berlarian di sungai dan danau. Sangat sulit untuk mengendalikan orang yang telah terbunuh, dia akan mengeluarkan pisau dan menarik tinjunya di setiap belokan. Di sini di kota prefektur, jika ada kehidupan, itu akan terjadi masalah besar. Chen Kidao, tidak. Baru saja ketika Xiaoli pergi ke jamban, dia melihat Bai Er terbaring di kebun sayur di sebelah jamban. Tidak ada luka di tubuhnya, tapi seluruh tubuhnya dingin. Saya tidak tahu bagaimana dia meninggal. Saya khawatir sesuatu terjadi. Tiba-tiba sakit. Lin Zenan mengembuskan napas, jantungnya tiba-tiba mereda, dan dia berkata, "Saya akan pergi dan melihat-lihat." Segera, dia berjalan menuju kebun sayur. Lin Pingzi mengikuti di belakang. Di kebun sayur, hanya ada 7 atau 8 pengawal dan tentara yang membentuk satu kelompok. Ketika semua orang melihat kepala pengawal datang, mereka semua menyingkir. Melihat tubuh Bai Er, Lin Zenan melihat bahwa pakaiannya telah dilepaskan dan tidak ada darah di tubuhnya. Jadi dia bertanya kepada Zhu Biaotu, yang berdiri di sampingnya, "Tidak ada luka?" "Tidak ada bekas luka, dan itu tidak terjadi. Sepertinya dia tidak diracun." Lin Zenan mengangguk dan berkata, "Beritahu Tuan Dong, akuntan, untuk mengatur pemakaman Bai Er dan mengirim 100 tael perak ke keluarga Bai Er." Seorang musafir meninggal karena sakit. Lin Zenan tidak menganggapnya terlalu serius, berbalik ke aula, dan bertanya kepada putranya, "Bukankah Bai Er pergi berburu denganmu hari ini?" Tiba-tiba sakit. Lin Zenan berkata, "Ya, hal baik dan buruk di dunia sering terjadi tiba-tiba. Saya selalu ingin membuka jalan di Sichuan, dan saya khawatir itu akan memakan waktu 10 tahun kerja." Tanpa diduga, Guan Zuyu tiba-tiba memiliki keinginan dan menerimanya. "Hadiah saya tidak masuk hitungan, dan saya mengirim 4 murid untuk datang dan memberi penghormatan." Lin Pingzi berkata, "Ayah, meskipun sekte King Cheng adalah sekte terkenal dalam seni bela diri, reputasi biro pengawal Fuwei dan ayah ada di Jianghu. Itu juga tidak lemah. Kami pergi ke Sichuan setiap tahun untuk memberikan hadiah, dan Yu Guanzu mengirim orang kepada kami, itu hanya timbal balik." Lin Zenan tertawa dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Ada 2 faksi di King Cheng dan Mei di provinsi Sichuan. Selama 100 tahun, ada begitu banyak talenta luar biasa di sekte ini. Sungguh luar biasa. Meskipun tidak dapat mengejar Shaolin dan Wudang, itu dapat dianggap mengimbangi 5 sekolah pedang suci Songshan, Taishan, Hengshan, Huasan, dan Hengshan. Kakek buyutmu Yuan Tugong menciptakan 72 cara ilmu pedang jahat. Saat itu, Megatron Jianghu benar-benar tak terkalahkan di dunia, tetapi ketika diteruskan ke kakekmu, reputasinya tidak sebaik Yuan Tugong, mungkin lebih buruk. 3 generasi keluarga Lin kita semuanya sendirian. Bahkan tidak ada satu kakak laki-laki. Ayah dan anak kita tidak sekuat orang lain." Lin Pingzi berkata, "Semua pahlawan di 10 provinsi kita biro pendamping berkumpul bersama. Mungkinkah mereka bukan tandingan Shaolin dan Wudang, Mei, King Cheng, dan sekolah pedang Wuyue?" Lin Zenan tertawa dan berkata, "Nak, tidak apa-apa jika kamu memberitahu ayah apa yang kamu katakan. Jika kamu mengatakannya di luar dan sampai ke telinga orang lain, kamu akan segera mendapat masalah. Kami memiliki 10 biro pengawal, 84 pengawal kepala masing-masing ada keterampilan yang berbeda, dan jika kita berkumpul, kita secara alami tidak akan kalah dari yang lain. Tapi apa gunanya mengalahkan orang lain? Biarkan orang lain memamerkan kekuatan mereka, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa." Tiba-tiba, seseorang berseru, "Ah, kepala pengawal Zeng meninggal lagi." Lin Zenan dan putranya terkejut pada saat bersamaan. Lin Pingzi melompat dari kursinya dan berkata dengan suara gemetar, "Mereka di sini untuk membalas dendam.
Kata, balas dendam, tidak keluar dari mulutnya, tetapi dia mundur. Pada saat itu, Lin Zenan telah tiba di pintu masuk aula, dia tidak memperhatikan kata-kata putranya, dan melihat Chen Qi bergegas masuk dengan marah, berteriak, "Bos! Kepala pengawal, itu tidak baik. Pengawal Zeng akan datang lagi. Aku akan meminta nyawaku dari hantu jahat si Cuan itu." Wajah Lin Zenan tenggelam, dan dia berteriak, "Hantu jahat si Cuan macam apa? Omong kosong." "Chen Qi Dao, ya, hantu jahat si Cuan itu, putra si Cuan ini dia sudah begitu galak dan mendominasi dalam hidup, jadi dia bahkan lebih kuat dalam kematian." Dia bertemu dengan ekspresi tegas di kepala petugas keamanan melotot, dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi hanya menatap Lin Pingzi dengan ekspresi memohon dan ketakutan di wajahnya. Lin Zenan berkata, "Kamu bilang pengawal Zeng sudah mati. Di mana mayatnya? Bagaimana dia mati?" Petik 2. Pada saat ini, beberapa pengawal dan pasukan bergegas ke aula. Seorang pengawal mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Zeng meninggal di kandang, dia persis seperti Bai Er, tidak ada bekas luka di tubuhnya, tidak ada pendarahan dari 7 lubang, dan tidak ada memar atau bengkak di wajahnya. Bisa itu mungkin? Mungkinkah dia pergi dengan penjaga muda tadi berburu? Aku benar-benar menabrak kejahatan, bergegas, menabrak roh jahat." Lin Zenan mendengus, dan berkata, "Aku telah mengembara di sungai dan danau sepanjang hidupku, tapi aku belum pernah melihat hantu. Mari kita lihat." Dia melangkah keluar dari aula dan berjalan menuju istal. Pengawal Zeng terbaring di tanah, memegang pelana dengan kedua tangan, terlihat jelas bahwa dia sedang menurunkan pelana. Dia tiba-tiba jatuh hingga mati, tidak ada tanda-tanda berkelahi dengan siapapun. Hari sudah gelap saat ini, Lin Zenan meminta seseorang untuk mengangkat lentera untuk menyalakannya, dan dia melepaskan ikatan celana dalam Zeng Biaotu dengan tangannya sendiri, tidak ada satupun yang rusak. Lin Zenan tidak pernah percaya pada hantu dan dewa, dan Bai Er tiba-tiba mati mendadak. Tidak apa-apa, tapi Zeng Escott meninggal dengan cara yang persis sama. Ada yang aneh tentang itu, jika itu wabah seperti Black Death, mengapa tidak ada bintik hitam dan bintik merah di sekujur tubuhnya? Berpikir bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan apa yang ditemui putranya dalam perjalanan berburu hari ini, dia berbalik dan bertanya pada Lin Pingzi, "Selain Zeng Biaotu dan Bai Er, siapa yang akan pergi berburu bersamamu hari ini?" Dan si Biaotu dan dia. 7 jari. Lin Pingzi mengangguk, dan Lin Zenan berkata, "Kalian berdua ikut aku." Dia memerintahkan orang yang lewat, "Silakan datang ke sayap timur untuk berbicara dengan pengawal Si." Ketika ketiganya tiba di sayap timur, Lin Zenan bertanya putranya, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Lin Pingzi segera merencanakan bagaimana cara minum di kedai minum kecil setelah berburu, bagaimana dua pria Sichuan menggoda dan menghina gadis penjual anggur, sehingga kata-kata mereka bentrok, bagaimana caranya kau tahu sendiri, bagaimana mencabut belati di batang sepatu bot dalam kepanikan dan kemarahan, dan membunuh pria itu, bagaimana menguburnya di kebun sayur, memberikan tael perak, dan memerintahkan penjual anggur tua untuk tidak membocorkan berita. Katakan yang sebenarnya satu per satu. Semakin Lin Zenan mendengarkannya, semakin dia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi berkelahi dengan seseorang dan membunuh orang asing bukanlah masalah besar. Dia mendengarkan dengan tenang putranya, dan merenungkan, kedua orang ini tidak mengatakan sekte atau geng mana mereka berasal. Lin Pingzi berkata, "Tidak." Lin Zenan bertanya, dalam kata-kata dan perbuatan mereka, apa istimewanya itu? Lin Pingzi berkata, "Saya tidak melihat sesuatu yang aneh, pria itu bermargayu." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Lin Zenan bertanya, "Pria yang Anda bunuh bermargayu?" Lin Pingzi berkata, "Ya, saya mendengar orang lain memanggilnya saudara Yu, tetapi saya tidak tahu apakah itu Wei Yu atau Zeyu. Saya tidak dapat mendengar aksen asingnya." Lin Zenan menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, itu tidak akan terjadi, kebetulan seperti itu." Yu Guanzu berkata bahwa dia akan mengirim seseorang. Bagaimana dia bisa tiba di rumah Fuzhou begitu cepat, dan itu bukan karena dia memiliki sayap. Lin Pingzi tercengang dan bertanya, "Ayah, apakah menurut Anda kedua orang ini berasal dari faksi King Cheng?" Lin Zenan tidak menjawab, tetapi mengulurkan tangannya dan bertanya, "Anda memukulnya dengan gaya Tian Sang, bagaimana dia bisa membongkarnya?" Solusi. Lin Pingzi berkata, "Dia tidak bisa membongkarnya, jadi dia menamparku dengan keras." Lin Zenan tersenyum, dan berkata, "Bagus sekali. Sangat bagus.
Sangat bagus. Di sana ada rasa kagum dan panik di ruang sayap Lin Zenan tersenyum seperti ini. Lin Pingzi tidak bisa menahan senyum, dan segera lega. Bersambung.